Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, untuk rekan-rekannya mohon untuk diajak segera join ya ke Zoom. Oke, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. Terima kasih rekan-rekan semua telah mengambil mata kuliah Machine Learning. Di pertemuan pagi hari ini, kita akan mulai dengan tas atau dengan topik, yaitu Machine Learning Problem. Nah, di sini nanti ada em, Mas Farel yang akan menjelaskan materi konseptual dan juga praktikal dengan notebooknya. Mungkin bisa di-open oleh Mas Farel, kami persilakan. Selamat pagi. Eh, saya akan langsung menjelaskan tentang materi awal. Sebentar, PPT-nya belum keluar. Oke, sambil menunggu PPT, mungkin kita sedikit introduction ya, Farel. Iya, Eh, ya. Perkenalkan semuanya, sorry lupa nyampein di awal tadi. Saya Sinta dan rekan saya Farel. Di sini kami berdua menjadi teaching assistant dari Pak Risman untuk kelas machine learning. Jadi, jika rekan-rekan ada pertanyaan selama perkuliahan dan juga ada membutuhkan konsultasi terkait tugas dan sebagainya, bisa hubungi kami di WhatsApp group. Thank you. Oke, saya akan menjelaskan outline dari minggu pertama. Jadi saya akan menjelaskan materinya. Lalu Mbak Sinta akan menjelaskan aplikasi Orange, yaitu eh, cara machine learning no code tanpa menggunakan code. Lalu saya akan menjelaskan dengan menggunakan Google Colab. Lalu yang terakhir nanti sebelum berakhir ada kuis yang kalian harus kerjakan. Jadi silakan simak dengan baik. Harapannya teman-teman nanti bisa lancar untuk mengerjakan kuisnya. Oke. So, machine learning. Jadi eh, akhir-akhir ini booming banget tentang machine learning. So, kita akan memahami konsep dan esensial dari machine learning. Machine learning itu sebenarnya adalah eh, pattern recognition. Jadi kita memberi code pada komputer untuk mempelajari pattern dari data yang ada. Jadi esensinya adalah pattern exist, jadi adanya pattern pada data tersebut. Yang kedua, tidak bisa di-pin down secara mathematically, tidak ada persamaan matematis untuk mengenali pattern tersebut. Dan kita memiliki data yang akan digunakan pada machine learning. Awalnya, machine learning itu problem yang dibuat susah untuk manusia, namun gampang untuk komputer. Namun akhir-akhir ini problemnya menjadi terbalik, problem yang susah untuk dilakukan oleh komputer, namun mudah dilakukan oleh manusia. Contoh paling gampang atau paling mudah ditemui yaitu recommendation system yang ada pada aplikasi, biasanya Netflix, Spotify, atau apapun. Saat user menggunakan aplikasi tersebut, pasti akan meninggalkan
histori pencarian atau rating ataupun histori yang apa film ataupun lagu yang sudah ditonton, apa kita akan membuat recommendation di bagaimana cara sistem itu mengetahui apa yang produk apa yang disukai oleh user tersebut. Eh, Sesuai yang esensial tadi, pada recommendation ini susah untuk dibuat persamaan matematis yang untuk mengetahui pattern yang ada pada data tersebut, maka dibuatlah machine learning. Dan selain itu, data yang tersedia itu harus banyak, jadi berguna untuk mengenali pattern atau pola yang ada pada data tersebut. Langkah yang dilakukan sebenarnya ini hanya introduction aja. Kalian nggak perlu paham banget apa yang ada pada sistem. Jadi cuman introduction di awal-awal. Eh, Sistem di Netflix ataupun di aplikasi itu akan menyaring data yang dilakukan oleh user, apa yang seperti history ataupun rating semuanya, dan difilter menjadi metric composition, lalu dikalikan metrik faktorisasi. Setelah itu akan dilakukan machine learning sampai mendapatkan nilai cost function yang sangat minimum. Selain itu ada computer vision. Ini pakai data MNIST. Kalau kalian lihat di data yang ada di kanan itu, kalau manusia sangat gampang sebenarnya melihat ang- berapa angka digit yang ada pada data tersebut. Namun untuk komputer sangatlah susah. Eh, Dataset, ini datasetnya kayak gini. Jadi angkanya seperti huruf angka nol itu nggak mirip semua, tapi ada pattern, ada polanya. Ini kalian bisa lihat di MNIST database. Datanya ada 60.000 untuk training dan 10.000 untuk testing image. Lalu ini adalah komponen dari machine learning itu. Jadi konsepnya adalah input itu adalah data yang ada pada user. Jadi bukan user doang sih, tapi banyak sebenarnya. Pokoknya data itu akan diinputkan, lalu outputnya itu adalah targetnya. Pada diagram di samping itu, setiap data yang dipelajari oleh sistem itu akan mendapatkan hypothesis set. Hypothesis set itu nilai dari cost functionnya itu. Nanti saya akan jelaskan di codingan. Jadi ya, ini cuman pemahaman konsep aja. Itu akan dilakukan terus sampai cost function itu minimum. Dan selanjutnya adalah paradigma machine learning. Eh, Pasti paradigmanya itu ada tiga pastinya: supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Biasanya supervised itu ada target functionnya, target nilainya. Contohnya eh, kalau kita ingin mengetahui harga tanah atau harga rumah, targetnya tuh harga, dan nilai datanya itu biasanya besar tanahnya, daerah tanahnya ada di mana, atau besarnya rumahnya, dan lainnya. Kalau di sini tuh spam detector. Inputnya itu data, biasanya besarnya emailnya itu ataupun jam-jam
emailnya datang ataupun apa semuanya bisa dimasukkan dan targetnya itu apakah spam ataupun tidak. Selain itu ada unsupervised itu tuh tanpa target function. Jadi untuk kita tidak tahu targetnya apa, tapi ada datanya. Yaitu contohnya clustering buku atau clustering dokumen yang nggak tahu ini dokumen apa atau buku apa gitu biasanya. Dan reinforcement learning tuh untuk eh, ada sistem kita belajar, sistemnya tuh belajar seperti manusia. Kalau manusia contohnya jalan kaki terus nabrak atau apa, jadi kayak automatic system. Kalau di tes, contohnya di Tesla itu mobil eh, automatic driving itu pakai reinforcement learning. Dan ini adalah landscape dari machine learning. Seperti tadi di supervised itu ada regresi dan klasifikasi. Cara bedainnya itu kalau regresi nilainya continuous. Contohnya kalau kalau harga rumah atau harga tanah itu pasti continuous dari 0 sampai sekian 100 juta, sekian ratus miliar gitu. Kalau supervised itu datanya discrete, 0 atau 1 atau kalau multi label 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk unsupervised itu clustering seperti tadi dan ada dimensional reduction. Jadi contohnya paling gampang untuk memahami itu kalau pada konsep Netflix tadi, kalau datanya itu sebanyak, kita akan melakukan dimensional reduction, mengurangi dimensi data agar sistem machine learning modelnya cepat untuk memprosesnya. Secara gampangnya gitu. Pada machine learning itu ada mostly konsepnya mathematical, teorinya seperti bias variance. Konsepnya itu data yang diberikan pada machine learning itu trade off atau bias dan variance itu harus seimbang. Contohnya gini, kalau kita memberikan data pada machine learning, deteksi contohnya spam ataupun enggak, kalau nilai data spamnya itu lebih banyak atau mendominasi, itu biasanya machine learning akan dominan, eh, mengatakan yang email yang masuk tuh spam. Jadi sering misclassification kalau biasnya tinggi gitu. Sedangkan untuk variance itu cara paling gampang memahami itu persebaran data. Kalau di paling gampang di regresi itu nilai mean dan mediannya itu nggak terlalu jauh. Jadi nggak banyak nilai outlier pada data tersebut. Terus yang belum dijelasin tuh, kalau paradigma antara aktif dan online itu mostly active learning dan online tuh kayak transfer learning gitu. Jadi kalau kita mau training data yang banyak dan sedangkan komputer kita itu nggak punya komputasi yang tinggi, biasanya bisa pakai transfer learning dari model yang sudah dipelajari di perusahaan besar, contohnya di Google atau di Tesla gitu. Eh, ini salah satu problem machine learning lainnya, computer vision, seperti deteksi eh, hewan ataupun apapun yang bisa datanya itu image, video, ataupun eh, teks itu juga bisa, text recognition. Problem selanjutnya itu NLP, jadi pengenalan bagaimana cara komputer mengenali language processing yang dipahami manusia. Jadi setiap data, setiap kata teks itu diproses jadi vektor atau matrik, lalu dia akan melakukan
modeling machine learning dan dia bisa memahami kalimat yang ada ya, atau yang diinputkan gitu. Eh, Sebelum lanjut ada pertanyaan atau enggak? Halo? Tidak ada Pak mungkin. Oke. Lanjutnya adalah kurva fitting. Jadi untuk memahami gampangnya pada gambar di depan ini adalah bulatan biru itu adalah data yang diberikan. Jadi datanya itu pasti membentuk pattern ataupun pola gitu. Jadi saat model melakukan pure fitting, dia tidak bisa mengenali pola yang ada. Jadi cuma garis lurus gitu. Ataupun garis lurus konstan atau cuman seadanya gitu. Jadi dia tidak bisa mengeneralisasi data yang ada. Sedangkan untuk overfitting, model machine learning itu terlalu mencari pola yang ada pada data tersebut, sedangkan dia tuh jika diberikan data baru dia akan kesulitan untuk memahaminya. Dan yang bagus itu adalah best fitting. Jadi model tidak perlu memahami pola secara mendalam, namun cost function pada hipotesis set yang di awal tadi mencapai minimum. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Oke, sebenarnya materinya sudah cukup sampai segini. Kalau jadi untuk introduction saja sudah cukup sih. Next, Sinta mau demo untuk aplikasi Orange. Halo Sin. Oke, baik. Terima kasih Farel atas penjelasannya. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp, teman-teman kami minta untuk mengunduh ya em, aplikasi Orange Data Mining. Izinkan saya untuk share the screen. Oke, silakan teman-teman buka aplikasi Orange Data Mining-nya. Sembari menunggu teman-teman membuka aplikasi Orange Data Mining, izinkan saya membagikan dataset yang akan kita gunakan untuk praktikal dengan Orange Data Mining. Langkahnya adalah teman-teman membuka link Kaggle yang saya bagikan di kolom chat. Kemudian teman-teman perlu untuk sign up di Kaggle sehingga bisa melakukan pengunduhan data dengan tombol di kanan atas. Klik datanya, klik tombolnya, letakkan di mana teman-teman ingin menyimpan. Di sini saya misalkan beri nama dataset salary prediction. Oke, setelah itu teman-teman silakan ekstrak filenya. Teman-teman akan mendapatkan file dengan format CSV. File CSV ini adalah file yang kepanjangannya merupakan comma separated value, yang artinya
data-datanya dipisahkan dengan koma. Teman-teman di sini bisa lihat setiap ada value dipisahkan dengan koma. Ini value-nya kosong, terus koma, years experience, koma, salary. Yang ini 0,1,2 sekian, 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 koma, 39344. Ini artinya adalah 0 ini merupakan kolom pertama, kolom keduanya adalah value yang kedua setelah koma, kemudian ini adalah value ketiga. Yang artinya ini merupakan years experience. Dilihat dari sini ya. Value keduanya adalah years experience. Dan ini merupakan salary. Dan seterusnya. Tentu saja kita merasa sulit untuk melihat data seperti ini. Kita akan coba load di Orange Data Mining. Sudah membuka semuanya aplikasi Orange Data Mining-nya? Sudah, Kak. Sudah, Dan Bu. sudah mengunduh dataset yang saya bagikan di kolom chat? Sudah. Alright. Teman-teman, kalau ada yang ketinggalan, silakan kabari di kolom chat. Pertama-tama, kita akan memahami data kita terlebih dahulu. Goals kita adalah kita akan membuat model sederhana dengan model machine learning tentunya. Goals kita atau objektif kita yaitu untuk memprediksi dari data yang kita miliki. Mungkin lebih jelasnya kita langsung saja. Yang pertama, di sini ada yang namanya widget dan di sini ada yang namanya canvas. Teman-teman boleh klik widgetnya, widget file. Kemudian teman-teman bisa geser. Lalu, di sini teman-teman bisa double klik. Di sini kita lihat sama-sama. Teman-teman bisa memilih source filenya. Silakan diklik folder. Cari di mana teman-teman menyimpan dataset yang teman-teman telah unduh dari Kaggle. Oke. Jika sudah, teman-teman di sini akan melihat informasi dari dataset kita. Ada 30 baris. Oh, data kita sebanyak 30 baris. Tentunya di dunia kenyataannya, data data yang dibutuhkan untuk um, machine learning model tidak ada spesifik jumlah dari yang saya pelajari dari Parisman. Yang terpenting adalah datanya cukup untuk dipelajari gitu ya. Nah, biasanya di dunia kenyataannya biasanya datanya sekitar ratusan hingga ribuan. Untuk case kita kali ini, kita menggunakan dummy data yaitu dengan jumlah 30 baris. Kemudian kita memiliki 3 features yang tadi teman-teman telah lihat di sini ada 3 features. Blank, feature use experience, feature salary. Di sini kita bisa lihat feature-nya adalah feature 1, years experience, dan salary. Jadi si Orange Data Mining automatically memberikan nama feature-nya dengan feature 1 untuk feature yang blank tadi. Di sini kita bisa lihat type-nya, semuanya numerik. Si Orange Data Mining ini auto detect. Bisa jadi ketika teman-teman punya dataset yang isinya adalah tanggal, itu akan kedetek sebagai date time dan sebagainya. Saya kembalikan lagi. Kemudian, case kita ini adalah memprediksi berapa gaji seorang pegawai dengan data years experience yang kita miliki.
Karena kita ingin mempredik gaji, sehingga untuk feature salary ini, role-nya kita ubah menjadi target. Sedangkan feature adalah data atau kolom yang kita gunakan untuk memprediksi. Oh, ketika Budi kerja selama 3 tahun, memiliki experience selama 3 tahun, maka kita predik gajinya berapa ya? Nah, years experience ini yang kita gunakan untuk memprediksi, sedangkan salary adalah yang kita gunakan untuk kita yang kita prediksi. Oke. Selain feature dan target, ada juga yang namanya meta. Apa itu meta? Di sini kita bisa lihat. Nah, misalkan kita memiliki data sebuah gambar seperti ini. Maka yang dinamakan metadata adalah data yang menjelaskan terkait data. Oke, ini merupakan data, teman-teman. Tapi data ini isinya apa sih? Isinya adalah menjelaskan data tersebut. Oke. Nah, misalkan di sini ada file name-nya apa, autornya siapa, tanggal dibikinnya kapan, dibuatnya di mana, gitu ya. Itu merupakan metadata. Selain meta, ada juga skip. Nah, ini maksudnya adalah ketika case-nya adalah ada kolom yang tidak memiliki makna apapun dan di tidak mempengaruhi prediksi, maka kita bisa skip. Nah, em, kita jangan skip terlebih dahulu ya untuk feature satu ini. Kita coba lihat feature satu tuh isinya apa gitu ya. Kita apply terlebih dahulu. Kemudian kita close. Oke, kita ingin lanjut memahami data kita. Kita tarik garis dari widget file. Kemudian kita pilih widget data table. Kita double klik. Oke, di sini kita lihat ada kolom salary, ada kolom feature satu dan ada kolom years experience. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama teman-teman. Kita coba checklist visualize numeric values terlebih dahulu untuk bisa memvisualisasikan value dan juga ya value-nya gitu. Kita bisa visualize value-nya. Nah, kita bisa lihat di kolom feature satu nilainya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oh, ternyata ini hanya indeks pencatatan data untuk dataset kita. Apakah ketika value-nya 29, maka salary-nya lebih besar? Tentu tidak. Apakah ketika dia feature satu atau indeks ini bernilai satu, maka gajinya akan jadi lebih besar? Tentu tidak. Jadi tidak ada em, meaning apapun kegunaan untuk feature satu ini, sehingga kita bisa skip feature satu. Kita pilih role-nya, skip. Kemudian kita apply. Oke, aman ya teman-teman? Tidak ada yang ketinggalan? Aman. Sejauh ini Alright, aman, Bu. thank you. Kemudian, kita akan coba memahami data kita lagi menggunakan widget feature statistik. Kita tarik garis lagi dari file, kemudian kita cari feature statistik. Ya, kita coba double klik. Apa sih yang kita dapatkan dari sini? Di sini kita bisa lihat distribusi data kita. Nah, distribusi data itu seperti ini. Jadi kita bisa lihat data kita, oh ternyata em, dia miring ke kanan, atau oh dia ternyata terdistribusi secara normal, atau oh dia ternyata miring ke kiri. Contoh fungsi kenapa kita perlu lihat distribusi data adalah misalkan suatu kelas
7A gitu ya, kelas SMP 7A. Ketika sang guru itu ingin mengevaluasi kelasnya, maka dia melihat, oh ternyata kelas 7A ini nilainya untuk UASnya miring ke kanan, yang artinya banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Itu pentingnya kenapa kita perlu memahami distribusi data. Kemudian di sini ada MEAN, tentu saja ini adalah rata-rata data yang kita miliki. Modus adalah banyaknya data yang muncul. Median adalah nilai tengah dari data. Kemudian ada dispersion. Apa itu dispersion? Oke. Nah, dispersion ini adalah penyebaran data. Jadi, contohnya adalah ada suatu mesin di pabrik. Bayangkan ada suatu mesin di pabrik, yaitu mesin sealing, gitu ya. Nah, ya contohnya ini. Dia nge-seal wadah gelas gitu kan ya. Nah, di situ ada parameter yang namanya adalah temperatur. Nah, temperatur ini misalkan diset oleh pemiliknya berapa? 70 derajat Celcius misalkan. Nah, ternyata sisil ini em, ketika kita tarik datanya ya, kita simpan datanya per detik gitu ya. Ternyata suhunya itu naik turun. Kadang 70, kadang 71, kadang 69, dan seterusnya. Oh, oke. Berarti kita paham bahwa em, mesin ini suhunya naik turun. Tapi kalau misalkan ternyata mesin ini em, suhunya 70 selalu, ini artinya eh, persebaran datanya tidak variatif gitu ya. Menandakan bahwa datanya memiliki value 70 saja. Oke. Nah, atau contohnya di tadi ya nilai kelas mahasiswa 7A, oh ternyata semua mahasiswa nilainya adalah 100. Oke, berarti itu menunjukkan datanya tidak variatif gitu. Jangan tadi distribusi kita bisa melihat persebaran datanya. Kita lanjutkan. Kemudian min tentu saja adalah nilai minimum atau nilai terkecil dari data yang kita miliki. Nilai max adalah nilai maksimum dari data yang kita miliki. Dan missing adalah adakah nilai yang kosong atau tidak tercatat dari dataset yang kita miliki. Nah, di sini kita lihat tidak ada sama sekali data kosong yang kita miliki. Semuanya data terisi, gitu ya. Selanjutnya, kita coba pahami data kita dengan box plot. Basically, box plot sama halnya dengan yang tadi kita pelajari dengan feature statistik. Di sini kita bisa coba pahami widget-widget Orange Data Mining di website documentation-nya. Saya akan bagikan di kolom chat. Kita bisa lihat ke visualisasi, kemudian kita ke box plot. Oke, yang warna biru gelap itu adalah min dari datanya. Kemudian nilai pertama itu adalah kuartil pertama. Kemudian yang kuning adalah median. Yang ketiga adalah Q3. Ya, jadi yang 3,3 years experience Q1-nya adalah 3,3. Q2 atau mediannya adalah 5,4. Kemudian Q3-nya adalah 7,6 years experience yang ada di data kita. Sedangkan meannya adalah 4,8. Betul ya, yang kuning adalah, oh sorry, kebalik. Yang kuning adalah median. Q2 atau mediannya adalah 4,8
dan ini adalah meannya 5,4. Jadi rata-rata data yang kita miliki itu merupakan orang-orang dengan years experience 5 tahun bekerja. Dan ini merupakan data untuk salary. Oke, nah kita bisa gunakan juga dengan violin, distribution, dan sebagainya. Mungkin untuk mempercepat waktu, kita bisa langsung ke scatter plot. Tarik garisnya, kemudian teman-teman pilih scatter plot. Nah, double klik. Di sini teman-teman bisa lihat visualisasinya. Kebetulan data kita adalah data sederhana yang terdiri dari dua kolom saja, yaitu ada years experience dan salary. Di sini dia bisa memplotting kan, atau ya plot data terkait years experience dengan salary-nya. Nah, kalau kita mau lihat, oke, nah kita arahkan kursor kita ke sana, ke suatu titik, dia di sini bisa menunjukkan years experience-nya berapa. Di sini tertulis 1,6, salary-nya adalah $37.000. Gitu ya. Teman-teman bisa checklist ini, show all data on mouse hover. Kalau misalkan aku unchecklist, di sini nggak akan muncul. Oh, muncul ternyata. Cuman lebih lengkap yang seperti ini. Kita checklist. Oke. Kemudian kita bisa show color regions. Di sini kita bisa visualisasikan warnanya. Kalau orang yang gajinya 30.000 sampai 40.000 itu yang warna biru ketuaan ini. Kemudian yang warna hijau 70.000 sampai 80.000, yang warna kuning 110.000 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita bisa show grid lines untuk menampilkan kotak-kotak, show legend untuk menampilkan kanan bawah ini. Coba kita unchecklist. Nah, teman-teman melihat perbedaannya. Kemudian untuk menampilkan garis ini, teman-teman harus checklist show regression line. Coba aku unchecklist seperti itu. Oke, ini sumbu X-nya adalah years experience. Oke, kalau misalkan aku bekerja selama 5 tahun, maka, sorry, ini ada data yang kerjanya selama 5 tahun, dia tuh gajinya berapa? Oh, 67.000 sekian gitu. Y-axis-nya ini adalah salary. Selanjutnya, kita masuk kepada data sampler. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita akan memasuki terkait machine learning model, yang mana untuk membuat machine learning model, kita membutuhkan data training dan data testing. Itu yang simbolnya gitu ya. Terkadang ada data training, data validation, data testing. Tapi untuk kali ini case-nya kita cukup gunakan data training dan data testing saja. Dari 30 data yang kita miliki, kita mau bikin proporsi datanya seberapa besar. Misalkan 80% data train, 20% kita gunakan sebagai data test, boleh. Atau 60% data train, 40% data test, boleh. Em, itu lebih kepada kita coba-coba mana yang hasil akurasinya menunjukkan akurasi yang terbaik gitu teman-teman. Apakah data trainnya, oh perlu kita tambah lagi, ataukah perlu dikurangi, itu perlu mm, percobaan gitu. Kita bisa fix proportion atau bisa cross validation. Mungkin untuk penjelasan cross validationnya kita coba lewati terlebih dahulu. Kemudian kita jangan lupa untuk checklist replicable. Jadi ketika teman-teman rerun gitu ya, istilahnya misalkan di Google Colab nantinya, itu pembagian antara data train dan data testnya itu sama. Kita klik sampel ya.
Di sini ada 21 data trend dan 9 data test. Maksudnya adalah replicable adalah misalkan oke, ternyata si algoritmanya itu memilih 1 sampai 21 itu sebagai data train, 22 sampai 30 itu sebagai data test. Maka ketika nanti kita run lagi hal yang sama untuk pemilihan data train data testnya akan terjadi. Atau bisa jadi juga kayak gini. Data trainnya nomor 2, nomor 4, nomor 7, nomor 9 em, dan seterusnya gitu ya sampai 21 data. Nah, kemudian pas kita run kembali data trainnya sama seperti itu. Itu eh, fungsi checklist replicable. Setelah itu kita masuk kepada pengambilan model. Nah, di sini kita bisa gunakan model ada neural network, ada decision tree, random forest. Ini teman-teman harapan aku aktif untuk coba cari tahu terkait model-model ini. Namun untuk saat ini kita bisa gunakan linear regression terlebih dahulu. Oke. Nah, kita biarkan default saja. Teman-teman silakan cari pengertian-pengertian ini bisa menggunakan ChatGPT. Kemudian kita coba evaluate dengan test and score. Sebentar. Atau kita evaluate dengan prediction. Let's see. Oke. Nah, sebentar. Untuk itu kita bisa lihat panduannya di dokumentasinya. Kita lihat bagian evaluate, kemudian test and score. Nah, dia membutuhkan input data dan dia juga membutuhkan algoritma. Coba kita cek milik kita. Tadi apa test and score ya? Kita hapus dulu prediksinya. Oke, kita udah hubungkan dengan modelnya dan jangan lupa kita hubungkan dengan datanya. Ini muncul ada. Oke, nah di sini kita bisa dapatkan, oh ternyata um, mean square errornya 41, sekian gitu. Kemudian root mean square-nya 6.400. Terus mean absolute errornya sekian, MAP-nya sekian, R2-nya sekian gitu. Oke, coba kita, sedangkan untuk prediction itu untuk apa kita bisa lihat di sini. Oke, dia untuk menampilkan prediksi. Coba kita arahkan. Nah, ketika kita hover mouse kita ke widget ini, kita juga bisa melihat inputnya dibutuhin apa aja. Oh, ternyata data sama predictors. Kita tarik garis dari data sampler ke prediction dan juga predictorsnya linear regression. Oops. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata em, dengan apa? Dengan si data yang memiliki 99 years pengalaman, salary aslinya tuh 11 111 101 gitu ya. 101.000 dolar ya. Betul ya? 112 ya. Nah, sedangkan model kita itu prediknya adalah 116. Nah, ini terjadi error sekitar 3.000 dolar. Dan di sini kita bisa lihat, oh ternyata em, kalau ada data di data tes itu 5 tahun, di sini kita bisa lihat bahwa salary yang aslinya adalah 67.000 dolar, sedangkan di data kita memprediknya 71. Ini ada error 3.000 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat
Namun di sini kita bisa lihat R2-nya 0,957. Coba kita tanya ke ChatGPT, apa itu R2? Itu adalah ukuran statistik untuk menilai seberapa baik model regresi kita. Ketika eh, R sama R2, R kuadratnya sama dengan satu, model sepenuhnya menjelaskan variansi dalam data. Sedangkan kalau nol itu tidak menjelaskan. Jadi di sini kita bisa dapatkan bahwa model kita em, bagus, yaitu sekitar 95% bisa predik hampir benar. Di sini kita teman-teman bisa lihat di sini 98.000 gajinya yang asli, tapi model kita memprediksi 92.000. Kurang lebih itu penjelasan dari saya untuk pembuatan model machine learning sederhana dengan menggunakan dataset years experience dan salary. Untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan ke sesi praktikal dengan Google Colab bersama rekan saya Farel. Kami persilakan. Cek, cek. Oke, sekarang kita akan langsung ke praktikal di Google Colab. Eh, di sini kalian nggak perlu lah bingung masalah code-nya yang sudah ada. Jadi saya akan menjelaskan tentang model machine learning, bagaimana model itu belajar dari data yang ada, bagaimana dia akan mencari cost function yang terendah dengan hypothesis set yang ada pada materi di awal tadi. Jadi pada tadi dijelaskan oleh Sinta pada data set salary itu ada satu variabel yaitu year of experience. Kalau di pin down mathematically, year of experience itu adalah variabel pada nilai X di persamaan linear. Jadi di sini, so semakin tinggi experience-nya, maka pada data tadi salary-nya akan semakin tinggi. Tapi di sini saya tidak menggunakan dataset tersebut. Ini pakai dataset sintesis. Jadi simple dataset. Dan di sini eh, nilai awal pada model yang akan digunakan, nilai awal bebas, kalian bisa ntar setting diubah-ubah bebas. Karena ini adalah hipotesis functionnya. Di awal terlihat eh, machine learning itu masih sangat jauh dari data data yang ada. Jadi ini inisialnya. Nah, ini adalah cost function. Kalau di regresi itu pakai mean square error. Jadi nilai actual value dikurangin predicted atau nilai prediksi pada modelnya dijumlahkan dan di akar kuadrat. Pada fungsi hipotesis set yang pertama di garis ini didapat initial cost-nya itu tinggi Mas Yan, 11.000. Jadi gimana machine learning ini akan mendapatkan cost yang paling rendah. Nah, pada gambar tersebut, setiap garis itu adalah
hypothesis set yang dilakukan oleh model machine learning. Jadi dia melakukan modeling, meninjau nilai cost function. Kalau masih tinggi, dia akan meningkatkan nilai uh, variabelnya pada linear regression tuh yang diubah, yang ditweak itu nilai X, variabel X-nya. Tadi variabel X itu kalau di data set yang dikasih itu year of experience. Jadi dia akan terus sampai mencapai cost-nya ini nol. Kalau cost-nya nol berarti nilai antara year, sorry, actual value sama predicted value itu sama. Jadi ini hasil akhir setiap data dicapai oleh model machine learning secara optimal karena cost functionnya nol, maka tercapai semua. Dan yang grafik bawah dari iterasi pertama epoch itu iterasi selama 1000 iterasi, 1000 percobaan hipotesis set yang dilakukan machine learning, nilai cost function itu menurun secara logaritmik dari yang awalnya sekitar 175, tadi 11.000 kalau nggak salah, mencapai mendekati nol. Jadi itu sebenarnya apa konsep dari diagram di PowerPoint yang diberikan Bapak Risman. Jadi kalian nanti saya akan kirimkan notebook ini, kalian bisa ubah-ubah seandainya nilai datanya ini kalian ubah. Terus angka inisiasinya juga bisa diubah ini. Dan juga nilai epochnya, nilai berapa kali dari hipotesis set yang dilakukan machine learning tersebut. Nanti kalau epochnya biasanya rendah itu cost functionnya nggak sampai menyentuh nol. Biasanya cuma 200.000 gitu. Dan coba ubah learning rate. Kalau learning rate-nya tinggi gimana, rendah gimana. So ini yang regression, ini yang classification. Jadi kita di sini pakai dataset iris. Untuk code-nya kalian nggak perlu bingung dulu. Jadi di sini saya mau menjelaskan konsep dari hipotesis set di program model machine learning. Kalau klasifikasi agak lama. Oke, jadi di iterasi awal di epoch 0 sampai epoch 10 itu model belum bisa mengenali dua data set, dua target yang berbeda. Jadi nah, itu di iterasi 100 model mulai mengenali. Jadi dia mulai bergerak. Jadi setiap iterasi dia pasti cek nilai cost functionnya. Jadi kalau masih tinggi, dia akan terus mengubah hyperparameter. So, dia akan lama-lama
di iterasi 990 model mulai mengeneralisasi data yang didapat ini atau hyperplane antara target merah sama target biru, dan cost functionnya menurun di iterasi 0 sampai 1000 yang awalnya sekitar 70, sekarang cost functionnya 30-an dan didapat akurasi 73. Eh, untuk klasifikasi biasa populernya itu ini pakai akurasi, ada recall, ada precision, itu tergantung use case yang dipakai nanti. Jadi nanti ini belum belum optimal nantinya, nanti kalau udah bener fix 100% saya kirim ke grup WhatsApp mungkin. Jadi kalian bisa ubah-ubah nilai test size, size test seperti yang dijelaskan di pakai orange tadi, ataupun iterasinya kalau diturunin nanti bagaimana jadinya. So, ada pertanyaan dulu belum? Ada yang ada yang bingung? Halo, halo. Ada pertanyaan sebelum kuis? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada pertanyaan, Rel. Kita lanjut ya ke kuis. Kalau materi tadi ada yang bingung atau belum paham, saya jelaskan lagi. Mungkin pakai ChatGPT biar lebih gampang lagi di materi PowerPoint. Jadi udah di-share kan PowerPoint-nya di chat, di kolom chat. Sudah. Oke, mungkin belum ada pertanyaan, Rel, dari teman-teman. Kita lanjut ya ke next session. Oke, izin ya Farel dan rekan-rekan semua. Kita lanjut masuk ke sesi yang seru-seru, yaitu ke sesi kuis. Aku akan bagikan link kuisisnya. Teman-teman silakan siapkan internetnya, kemudian join. Ya, yuk semuanya join. Gunakan nama lengkap ya teman-teman. Kok disconnected player? Di sini ada berarti sekitar 41 karena ada 3 teaching assistant Pak Risman. Jadi Pak Rismannya saat ini berhalangan hadir karena beliau ada kegiatan di Jogja. Hopefully beliau next week bisa mengisi acara atau pembelajaran bersama teman-teman. Oke, just information untuk teman-teman sambil menunggu ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya. Jadi em, untuk Pak Risman itu sendiri, beliau tidak
melarang penggunaan ChatGPT. Beliau sangat embrace terhadap perkembangan teknologi. Jadi teman-teman silakan gunakan ChatGPT untuk membantu teman-teman mendapatkan pemahaman atau membantu teman-teman untuk generate code nanti ketika ada tugas-tugas gitu ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman paham terkait apa yang teman-teman dapatkan dari ChatGPT. Jadi tidak asal copy paste. Oke, nanti mungkin setelah quiz saya akan demonstrasikan prompting engineering di ChatGPT, cara belajar Oh, pakai ChatGPT. baik, thank you Farel. Oke, nanti ini ada beberapa name yang tertulis disconnected player. Apakah itu mungkin terjadi kesalahan jaringan atau seperti apa? Nanti silakan hubungi ya teman-teman. Kita tunggu hingga 10.05 ya. Kok ada 3 ya? Wow, banyak sekali. Kelasnya dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 hingga 10.30 via online selalu teman-teman, via Zoom. Teman-teman diharapkan untuk join tepat waktu di jam 9. Oke, sudah 41 bergabung. Oh, masih ada. Aku tunggu 2 menit, takutnya ada teman-teman yang belum ke, belum join. Tapi 44 dikurangi 2 harusnya 42. Izin kita start. 10, 9, 8, wow, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya terus bergerak, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good job guys. Next question. Apakah ini maksud dengan supervised learning? Tadi sudah dijelaskan. 2, 1. Oke, supervised learning itu pembelajaran dengan menggunakan label example ya. Kalau unsupervised apa?
Oke, unsupervised itu mencari pola dalam data tanpa informasi label un. Itu artinya tidak gitu ya. Next question. Apa itu overfitting, teman-teman? Overfit, model yang terlalu kompleks dan mengingat setiap detail dalam data. Kurang bagus dalam generalisir dalam data, teman-teman. Sehingga ketika ada data tes baru masuk, dia nggak tahu nih ngeprediknya berapa. Kita next question. Lima, empat, tiga, dua, satu. Ada supervised learning. Terus melakukan pengelompokan data. Datanya kualitatif. Itu disebut klasifikasi. 35 orang menjawab dengan benar. Good job. Kita next question. Kalau datanya bersifat kontinu, tadi contohnya ada prediksi salary, prediksi harga rumah, prediksi apa nilai siswa misalkan, itu disebut dengan regression. The next question. Last question. Jawabannya ada lebih dari satu ya teman-teman. Hati-hati. Anggapnya lebih panjang. Oke. Kalau ada bagaimana teknik yang digunakan dalam discriminative supervised learning, yaitu dengan menggunakan algoritma untuk mencari fungsi yang mendekati, betul. Dengan menggunakan algoritma untuk mencari fungsi yang eksak, kita nggak pernah tahu fungsi yang aslinya ya teman-teman. Mencoba semua algoritma yang tersedia, no. Kemudian yang terakhir membuat himpunan hipotesis yang potensial memiliki solusi yang mendekati, betul. Jadi emang nggak ada fungsi yang
betul-betul ada, karena kalau misalkan ada fungsinya, itu bukan machine learning problem. Jadi kita mendekati fungsi yang ada. Oke, selamat teman-teman sudah mengikuti kuisnya. Congratulations for Torik, Nabila, dan Abian untuk tempat di top 3. Seperti yang tadi disampaikan oleh Farel, kita akan masuk ke sesi prompting. Tadi ya, kita akan diajarkan untuk belajar prompting sehingga teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu teman-teman membuat model. Silakan Farel. Oke, bentar. Tadi PPT mana? Oke, contohnya di materi di sini tadi ada konsep polynomial curve fitting. So, di sini ada pure fitting, base fitting, dan overfitting. Kita akan coba seandainya kalian nggak paham maksudnya apa. Jadi, sini kita bisa prompting untuk jadi jadi GPT-nya ini menjelaskan tentang pure fitting. Jadi penjelasannya itu jika modelnya itu terlalu simpel dan tidak mengcapture data yang pola data yang ada. Analoginya dari pure fitting ini atau biasanya disebut di underfitting. Jadi kalian tuh sebagai model yang menebak umur orang dari look mereka, tapi cuman melihat dari hair color. Jadi cuman satu variabel doang, cuman pakai satu fitur data saja. Jadi karena hair color itu nggak terlalu akurat untuk menentukan umur orang, jadi pasti jawabannya mostly akan salah. Dan karena model atau Anda ignoring, jadi tidak memperhatikan fitur data yang penting seperti postur atau wrinkle pada muka. Sedangkan pada pada konsep base fitting, jadi model capture correct pattern pada data. Analoginya itu seperti tadi, Anda sebagai model menebak umur orang, tapi kali ini semua fitur data dipakai. Jadi fitur datanya ini hair color, wrinkle, postur, dan lain-lain. Karena banyak data yang digunakan, hasilnya akan akurat. Lebih akurat daripada hanya memakai satu fitur data. Sedangkan untuk overfitting, modelnya itu terlalu kompleks dan hanya belajar pada general pattern tanpa memahami noise atau variance atau bias pada data yang ada. Analoginya, Anda menebak umur orang, tapi
hanya attention pada detail-detail yang ada, seperti shade of hair atau minor skin mark, maka hasilnya terlalu tidak akurat saat menemui orang yang baru. Jadi kalau konsep ada konsep atau terminologi baru di machine learning atau di pelajaran matkul lain, penting awalnya buatlah GPT itu sebagai machine learning teknisi machine learning senior. Lalu perintahnya menjelaskan secara simpel konsep yang akan dijelaskan, dan juga jangan lupa memberikan analogi. Jadi memberikan contoh yang ada. Itu seperti itu. Kalau kok coba kita cari konsep lain. Eh, jadi training data dan tes data pada konsep orange tadi yang dijelaskan Sinta. Training data itu dataset yang digunakan untuk melatih modelnya. Ini model mencari input fitur atau fitur data dan mencari pattern pada dataset tersebut, dan untuk learning phase analoginya, kau sebagai model machine learning yang akan belajar exam ujian, training data itu textbooknya atau latihan yang diberikan untuk belajar. Jadi di training itu belajar tentang konsep dan contoh soal untuk mempelajari question di pertanyaan exam yang akan diberikan. Dengan tes data, itu analoginya adalah ujian dari ujian yang akan diberikan ke mahasiswa itu sendiri. So, jadi ini untuk checking pemahaman yang udah diberikan di training data itu. Saat machine learning modelnya diberi tes data, cost function pada hipotesis setnya itu masih tinggi, dia akan tweak hyperparameter yang ada untuk sampai cost function itu jadi minimum. So, ada pertanyaan? Kalau mau belajar yang buku textbook yang gampang, ini judulnya Grokking Machine Learning. Jadi di jarang mathematical function sama code-nya. Ini penjelasan kayak buku anak SD gitu. Nanti saya share di grup ya.
Oh ya, untuk tugasnya nanti diberikan bisa di grup WA ya. Kalian sekarang cuma butuh download Orange sama registrasi GitHub. Nanti tugasnya dikumpulin di GitHub, bikin repo machine learning gitu. So, ada pertanyaan sebelum selesai? Kalau nggak mau open mic, chat aja gak apa-apa. Oke, nggak ada. Oh ya, karena materi matkul machine learning ini banyak banget. Jadi nanti satu saat kalau butuh tambahan di luar jam Zoom, jam kuliah bisa sih. Bebas kalian tentuin aja. Atau kalau bingung langsung tanya di grup WA, nanti pasti saya jawab. Sebenarnya banyak konsep statistik, probability, matematik itu. Kalau dikeluarin semua di awal pada bingung pasti. Oke, kalau nggak ada, Oke, thank you Farel atas penjelasannya dan tutorialnya. Ya, teman-teman bisa gunakan ChatGPT untuk membantu teman-teman untuk membuat code. Selain itu, teman-teman silakan kunjungi channel YouTube Machine Learning Indonesia. Di situ terdapat video-video rekaman pembelajaran dari tahun ke tahun untuk kelas machine learning, kelas robotics, ada kelas deep learning juga, yaitu kelas-kelas yang diajar oleh Pak Risman. Teman-teman bisa lihat rekamannya, sehingga teman-teman ada gambaran sebelum join ke kelas misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke playlist, terus ada kelas machine learning. Di sini, machine learning ini yang tahun lalu. Dan rekaman untuk setiap kelasnya ini nanti juga akan dibagikan ke channel YouTube ini juga sehingga teman-teman bisa mengikuti rekamannya. Contoh misalkan tadi teman-teman ketinggalan untuk mengikuti Practical Orange, teman-teman bisa melihat rekamannya kembali. Dari aku cukup, dari teman-teman tadi juga tidak ada pertanyaan. Dari Farel ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? nggak ada. Udah cukup sih. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lagi, em, ya nanti terkait tugas kita akan jelaskan di grup WhatsApp ya. Dan teman-teman perlu submit tugasnya. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Mari. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih, Bu. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih semuanya. Nge-freeze.